Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cisita Ramadhani dengan NIM 2511177740117 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2025D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seni di balik komunikasi verbal dan nonverbal. Apa sih perbedaan keduanya itu? Nah, sebelum memasuki ke materinya, kita coba lihat kedua gambar ini. Ya, yang pertama chat kepada Dina dengan "aku nggak apa-apa kok", dengan emoticon sedih atau cemberut, dan juga yang ke Luna "semangat ya", tanpa emoticon. Nah, di sini kita bisa melihat nih perbedaannya. Walaupun tanpa emoticon, maksud yang tersampaikan itu bisa beda, dan nanti akan muncul pertanyaan, apakah pesan yang tersampaikan ini sama dengan apa yang kamu maksud. Selanjutnya kita memasuki ke definisi, apa sih itu komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu adalah penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan kata-kata. Nah, kata-kata tersebut bisa disampaikan dengan lisan ataupun secara tertulis agar orang lain itu dapat memahami maksud kita. Komunikasi verbal itu juga memiliki ciri-ciri, yaitu menggunakan bahasa atau kata-kata, ada aturan bahasanya, dan yang ketiga fokus pada penyampaian fakta, data, dan cerita. Contoh komunikasi verbal dalam kehidupan sehari-hari ini tuh banyak. Contohnya seperti presentasi seperti yang saya sampaikan ini, rapat, ataupun berbicara di depan umum. Nah, walaupun komunikasi verbal ini fokus pada penyampaian fakta dan data, namun komunikasi verbal ini rentan memiliki makna ganda. Contohnya seperti, "kamu tahu jam berapa sekarang?" Nah, kita kan juga bingung ya, kalau atasan bicara seperti itu, kita pasti langsung skeptis, langsung takut gitu, apakah ada yang kurang, atau kerjaan aku apakah ada yang belum aku kerjakan gitu, atau memiliki makna lain. Mungkin memang atasan kita itu memang bertanya sebenarnya sekarang itu memang jam berapa. Dan contoh lainnya yaitu, "wah, kamu hari ini beda banget ya, Beb." Nah, kita pasti setelah mendengar kata-kata itu langsung bingung, beda yang dimaksud ini beda gimana ya? Beda penampilanku kah, atau ada yang aneh dengan penampilanku hari ini gitu. Nah, selanjutnya kita memasuki apa sih itu komunikasi nonverbal. Kebalikan dari komunikasi verbal, komunikasi nonverbal ini berfokus pada penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, tetapi melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, atau bahasa tubuh yang lainnya. Ciri-cirinya yaitu tidak menggunakan kata-kata, menggunakan gerakan tubuh atau ekspresi, dan juga yang terakhir sering digunakan untuk menunjukkan perasaan atau sikap. Nah, contoh komunikasi nonverbal ini seperti melambaikan tangan ketika menyapa, mengacungkan jempol sebagai tanda untuk setuju, atau ketika kita sedih, teman kita maka akan merangkul untuk memberikan semangat. Nah, pada komunikasi nonverbal ini, walaupun tanpa bicara atau tanpa kata-kata, namun gestur-gestur ataupun gerakan tubuh ini dapat menafsirkan sesuatu. Contoh pada kasus sehari-harinya, yaitu ketika atasan terus-menerus melihat jam di tangan, menyilangkan tangan di dada, dan mengerutkan kening. Nah, walaupun tanpa kata-kata, tapi kita ketika melihatnya langsung tahu gitu, atasan itu berarti ingin pekerjaan yang kita lakukan itu cepat selesai gitu. Nah, kenapa sih komunikasi verbal dan nonverbal itu saling membutuhkan satu sama lain? Coba bayangkan gini, komunikasi verbal itu ibaratkan naskah film, dan komunikasi nonverbal itu adalah acting, soundtrack, atau sinematografinya. Nah, film yang bagus itu pasti membutuhkan keduanya kan. Naskah bagus tanpa acting yang bagus itu juga akan terasa hambar, dan juga acting yang bagus tanpa naskah yang jelas akan terasa kacau dan tidak jelas jalan ceritanya. Begitu juga dalam komunikasi, jika komunikasi itu tidak ada satu sama lain, maka pasti ada yang kurang gitu. Jadi kata-kata itu akan terasa lebih hidup dan lebih meyakinkan jika dibantu oleh bahasa tubuh yang sesuai.
Nah, jadi kesimpulan dari presentasi yang sudah saya jelaskan adalah komunikasi yang efektif itu bukan hanya tentang memilih kata yang tepat, tetapi juga menyelaraskan dengan gestur, ekspresi, dan nada suara. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.